pertaniannya milik Bapak siapa, Pak? Pak Udin. Pak Udin. Apa sih pengalaman Pak Udin biar nanti teman-teman dari yang praktisi-praktisi tanaman ini bisa ngasih input, output buat nanti di copy pastein di teman-teman. Untuk tanam bawang di awal September itu biasanya itu serangannya yang kita antisipasi itu serangan hama, Pak. Hama. Dominan itu hama 60%, terus penyakit itu bisa 40%. Nanti kalau udah masuk ke udah masuk ke bulan Oktober itu dominan penyakit, Pak. Oktober, November, Desember itu dominannya penyakit. Pengalaman petani-petani sini untuk mengantisipasi serangan hama yang ekstrim, maka digunakan perangkap seperti perangkap pakai lampu. Jadi nanti si kleper ataupun kupu-kupu itu larinya ke lampu, terus si lampu itu dikasih perangkap air pakai sabun. Fenomena apa, Pak, itu nanti kalau bulan-bulan September itu, Pak? Ya, secara umum sebenarnya yang paling ada hubungannya adalah kondisi kelembapan. Betul. Jadi catatannya bukan masalah bulan. Kalau tiba-tiba bulan September ini musim hujannya tinggi, itu akan patternnya akan berubah. Iya. Secara umum masalahnya terutama dari sisi hama penyakit tentunya ada di hama ulat terutama. Satu ulat, yang kedua juga ada pengorok daun atau Liriomiza. Nah ini juga beberapa ya sebenarnya ini kategori hama baru lah ya, bukan hama lama tapi hama yang sudah hama purba kita bilang selama sejarah penanaman bawang itu ya ulat. Nah ini sesuai dengan kondisi cuaca yang sangat ekstrim panasnya. Kenapa? Karena memang dari sisi siklus hama, Pak Eko ya. Jadi teman-teman semua bahwa kalau hama itu kalau dalam situasi panas dia berkembang biaknya akan lebih cepat dibandingkan pada musim dingin. Kalau dilihat dari porsi ya, biaya pengendalian hama ini menduduki posisi yang paling tinggi. Betul. Itu dari sisi biaya. Iya. Maka itu kita harus melakukan pengurangan. Sudah idealnya kita itu melakukan pola pengendalian terpadu. Nah, pola pengendalian terpadu itu bukan hanya teori akan tapi juga bisa dipraktekkan dan ini sudah sangat umum sekali karena sudah dilakukan oleh banyak orang di banyak tempat dan itu tingkat keberhasilannya cukup tinggi. Ya, jadi yang pertama adalah memang yang dilakukan adalah dengan perangkap tadi. Pak Udin tadi sudah sangat ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya, perangkap ini menjadi salah satu alat yang paling baik untuk melakukan pencegahan. Betul. Ya, karena mencegah kan itu kan lebih baik dibandingkan mengobati. Betul. Nah kalau sudah ngobati itu memang mahal. Nah kalau mencegah ini, nah makanya satu lampu. Yang kedua tadi kita kan ada beberapa grup ya. Nanti kita bisa jelaskan juga bahwa pestisida itu yang pertama adalah dari sisi bahan aktif. Bahan aktif sebenarnya terus terang tidak banyak pilihan. Tidak banyak pilihan. Kenapa? Karena penemuan baru itu hampir nggak ada. Hampir nggak ada ya, bisa kita bilang hampir nggak ada, itu bukan berarti nggak ada. Jadi sekarang perusahaan-perusahaan discovery, perusahaan-perusahaan penemu agrochemical itu paling tinggal 10 atau 15 company di dunia. Iya, jadi sekarang kalau kita bicara mereknya banyak beredar, tapi isinya sama-sama klorfenapir. Ya isinya semua, ada mak lampir, ada apa, pokoknya pir apa segala macam. Saya sampai nggak hafal ya, mereknya gitu. Tapi setelah dicek isinya hanya bahan aktif yang sama dengan kandungan yang berbeda, formulasi yang berbeda mungkin. Itu yang pertama. Jadi bahan aktif yang tersedia ini menjadi sangat terbatas. Kalau kita bicara bahan aktif yang ada, produk-produk untuk ulat yang existing ya, ini saya sebutkan secara umum ya. Ada klorfenapir, ada emamectin, ada indoxacarb, ada lufenuron, ada klorfluazuron, ada apa lagi ya, nggak banyak ya gitu ya. Nah saya melihatnya gini, dengan kondisi seperti ini, saya cuma tadi setelah perangkap lampu, yang kedua adalah aplikasi seawal mungkin. Udah itu aja, aplikasi seawal mungkin, karena kalau sudah telat itu kita membutuhkan biaya yang tinggi karena dibutuhkan upaya untuk
yang tinggi. Nah, terakhir-terakhir ini kan yang banyak digunakan itu apa? Indoxacarb. Indoxacarb ini termasuk bahan aktif umum yang sudah off patent ya, sudah tidak paten, yang banyak dijual, yang cukup efektif. Nah, dalam aplikasinya itu dicampur dengan macam-macam bahan aktif lain untuk meningkatkan efektivitasnya. Karena apa? Kelemahan dari bahan aktif yang khusus atau spesialis terhadap ulat ini kelemahannya adalah kalau digunakan terus-menerus dan dalam waktu jangka panjang itu akan resisten dengan sangat cepat. Gitu. Apalagi kalau cerita bawang itu dari 60 hari umurnya itu aplikasi bisa 15 sampai 20 kali. Betul. Rotasi itu sebenarnya yang pertama adalah grouping. Jadi produk-produk ini sebenarnya ada grupnya. Nah, sebisa mungkin itu berbeda grup. Kuncinya seperti itu. Intinya berbeda grup. Nah, sebisa mungkin bahan aktif ini digunakan, contoh begini. Kita mau pakai polanya ini kayak main bola ini. Ini polanya 3-3-4 atau apa, saya nggak begitu ini paham bola. Artinya apa? Oh, awal nih dalam kondisi serangannya sangat berat. Kalau bahasa saya digedor dulu dengan bahan aktif yang efektif sehingga dia turun populasinya sampai maksimal. Jadi itu penggunaannya ini tadi pilihannya hanya ada yang bahan aktif umum. Saya tidak membicarakan tadi ada klorantridiplor, ada yang lain itu bahan aktif khusus ya. Karena itu relatif baru, tadi yang masih paten apa segala. Nah, kalau kita bicara yang umum, kenapa? Karena yang paten-paten ini tentunya harganya juga ya sangat mungkin terserah, kalau petaninya terjangkau dan memang efektif ya silakan dicoba. Tapi kalau kita bicara yang umum, kita punya pilihan ada chlorphenapid, ada Indoxacarb, ada chlorfluazuron, ada abamectin. Nah, ini kalau saran saya itu dikombinasikan dengan insektisida yang general. Sebenarnya di situ ada golongan piretroid, boleh di situ. Itu juga cukup efektif kalau masih kecil dan juga untuk pencampur. Terus petani-petani di sini juga menggunakan bahan aktif yang relatif broad spektrum seperti metomil. Sebenarnya juga kalau tidak, saya nggak tahu apakah asepat juga cukup efektif untuk pencampur ya, untuk pencampur, dan juga bahan aktif lama seperti ada fipronil, nah itu juga bisa jadi pencampur. Nah, tapi intinya dari bahan-bahan pencampur ini dicampurkan dengan chlorphenapir, bahan-bahan ini dicampurkan dengan Indoxacarb. Nah, itu jadi kombinasinya seperti itu. Nah, saya sih sarankan sebenarnya hanya 2-3 maksimal. Satu campuran itu 2-3 untuk satu juga supaya jelas sebenarnya yang berfungsi itu yang mana. Kan gitu. Nah, yang kedua untuk menghemat biaya. Ikuti dosis yang ada. Jadi dicampur itu bukan berarti ngurangi ya. Karena kan ada range ya. Range biasanya 2-4. Nah, itu tetap ada di range yang itu sebaiknya. Ya. Yang dipersiapkan untuk di musim-musim ke depan itu bulan 9 itu nanti salah satunya kayak Indoxacarb, terus amamectin benzoat, terus chlorphenapir, dan ada kemungkinan saya nggak nggunain EC Pak, tapi nggunainnya SC atau OD gitu. Masalahnya dicampur sama trik panas yang cukup panas. Kalau kita menggunakan EC nanti bawang bisa kebakar. Trik dari Mas Udin untuk menghadapi panas seperti ini lebih baik menggunakan SC Pak atau SC, OD. ya? Atau OD, jangan pakai EC Pak. Kalau EC bisa kebakar. Bisa kebakar. Masalahnya kan dia pembawanya dari minyak Pak ya Pak. Gitu. Jadi kalau yang SC itu kan pembawaannya, ataupun OD kan pembawaannya dari, kalau OD dari minyak yang udah itu tuh minyak kayak minyak nabati. Kedelai kan. Iya, terus kayak minyak kedelai, minyak kelapa itu kan. Tapi kalau misalkan pakai EC kan pakai minyak yang itu minyak bumi. Minyak bumi. Khusus untuk di musim panas, selain performan dari bahan aktif, itu ada formulasi. Saya sangat setuju bahwa beberapa formulasi yang menggunakan SC itu adalah water based ya. Intinya yang non oil based, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat sebenarnya kalau mau lebih teliti, kalaupun harus pakai EC itu karena setiap pabrikan memiliki formulasi yang berbeda-beda. Ada yang formulasi, kenapa? Karena minyak itu juga ada macam-macam. Ada yang memang kalau itu titik didihnya atau titik bakarnya itu
Semakin rendah itu semakin gampang membakar. Nah, tapi setiap pabrikan kan tidak mendeklar. Nah, maka itu Pak Udin dan saran saya untuk petani dan teman-teman semua bahwa paling selain tadi patokannya kalau ketemu SC, kadang-kadang kan kita kan nggak ketemu nih. Ya. Kita pengen nih pakai klorfenapir tapi nggak ada yang SC nih, gimana SC, nih? betul. Terpaksa pakai EC. Nah, Pakai EC. saran saya jangan terlalu tergila-gila dengan kandungan bahan aktif yang tinggi. Betul. Karena itu kalau umpamanya tinggi, kita tinggal tingkatkan saja konsentrasinya, gampang kok gitu. Kalau tadinya yang biasa 300, kita pakai 100, nggak apa-apa. 100 kita tingkatkan 3 kali juga 300 juga gitu kan. Nah, akan tetapi yang paling penting adalah beberapa pabrikan itu memiliki komitmen untuk menggunakan barang-barang yang berkualitas tinggi. Nah, petani itu boleh melakukan pengujian sederhana istilahnya. Oh, kalau yang bahan ini kalau terpaksa pakai EC nggak apa-apa nih pakai EC karena ini cukup bagus apa segala macam. Ternyata bukan bahan aktif aja, formulasi juga penting untuk menentukan penggunaan di aplikasi musim-musim tertentu. Ya, udah cukup Pak. Sekarang udah jam makan siang, udah azan. Kita pamit. Salam buat petani bawang merah lainnya.